Gue pengen ngobrol satu hal yang menarik juga. Heeh. Ada 5 orang meninggal calon manajer dari Koperasi Desa Merah Putih. Yang gue bingung kenapa sih mesti latihan militer anjir? Kan latihan manajemen aja gitu ya. Boleh dong latihan manajemen, kenapa mesti latihan militer gitu? Apa karena di Indonesia ini sudah tidak punya rasa nasionalisme lagi? Sehingga itu diperlukan dalam segala hal. Sebagai informasi, anggaran latihan militer Orde Baru ya? Kopdes ini Nah, adalah 30 juta per orang. aha, oke. Dikali 35.476 peserta. Wah, berapa triliun ya, yang nggak heran. Ya udah jalan dulu yang ada, baru habis itu karena ada yang korupsi dan lain-lain baru dievaluasi. Enggak, ini ada penyeleksian yang ketat dulu di awal, ada proses pemikiran dulu di awal, bukan asal jalan kayak orang goblok. Balik lagi ke yang training aja. Kemarin tuh baru pulang dari Karimun Jawa gue. Hah? Di Karimun Jawa itu, jadi pasangan gue yang sekarang ini doyan banget go-show namanya. Oh lu ini ya, naik kapal-kapal itu ya? Naik kapal speedboat, lalu sampai di Pulau Karimun Jawa, kita bener-bener cuma sewa satu motor, lalu keliling, bahkan belum punya tempat tinggal, belum tahu mau main apa, bener-bener baru nyampe, terus kita lagi duduk, jadi lihat tempat, ada satu tempat warung gitu, pokoknya di ujung banget deh, di pinggir pantai gitu, lalu kita duduk, karena ada 5 orang, ada 6 orang di situ. Ternyata kita ketemu sama pemilik dari Karimun Jawa, enggak. Dia punya pulau lah pokoknya. Dan nongkrongnya asik aja gitu bro, asik aja. Terus gue Padahal ngobrol punya pulau soal, dia ya? punya pulau. Ngobrol sama gue tuh kayak lu gue umurnya nggak beda jauh, paling beda 5 tahun kali. Jadi menarik banget ternyata waktu kita jalan go show gitu, kita bisa ketemu sama orang-orang baru yang apa ya, kita nggak bakal sangka-sangka bahwa ini orang bahkan yang punya pulau gitu. Iya. Punya udah ekspor sampai ke Amerika mebelnya gitu. Gitu-gitulah. Punya pulau keren Kan banget nyebrang ya. dari Jepara ke Karimun Jawa kan Jepara dulu, Jepara kan mebel semua ya. Di Jepara juga lucu tuh. Dan rame banget. Nah, waktu gue lagi naik kapal, jadi gue nyewa kapal nelayan gitu men. Biasanya kalau private gitu 1 juta sampai 2 juta. Gue cuma sewa sekitar 700.000. Kok bisa? Seharian jalan. Karena kita punya kedekatan dengan orang dalam. Warlock, pakai ordal lo. pakai warga lokal gua gitu kan. Tidur aja gua gara-gara warga lokal yang nganterin kita. Kita dianterin naik motor, dia 3 motor, gua 1 motor gitu. Di sini aja nih tempat teman gua. Gila. Oke juga nih. Nah, tapi yang menarik dari itu adalah keramaian yang ada di Karimun Jawa. Mungkin karena anak sekolah ya lagi libur ya. Rame banget. Itu satu. Jadi gua sampai naik speedboat aja mesti pakai calo. Kalau nggak dapet calo ya jangan salahin gua. Yang kedua, yang menarik adalah gue bahas langsung sama nelayan. Kan ada programnya presiden tuh, kampung nelayan gitu ya. Wah gila men, mereka semangat banget ceritanya. Oh iya, Ternyata berguna. kampung nelayan. Kampung nelayan Merah Putih, ternyata itu berhasil. Kampung nelayan Merah Putih. Berguna buat nelayan. Nah, ngomongin itu, gue pengen ngobrol satu hal yang menarik juga. Ada 5 orang meninggal calon manajer dari Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Itu gimana menurut? Ini nih. Yang gue bingung kenapa sih mesti latihan militer anjir? Nah, Kan latihan manajemen aja gitu ya. Boleh dong latihan manajemen, kenapa mesti latihan militer gitu? Apa karena di Indonesia ini sudah tidak punya rasa nasionalisme lagi? Sehingga itu diperlukan dalam segala hal. Termasuk mungkin nanti kampung desa nelayan Merah Putih mungkin begitu juga. jadi menurut gua Ini nyari contekan mana apa? ya? Ada dari tentara sendiri. Jadi gua nggak mau salah. Tentara salah yang ngomong? orang. Iya. Oh, tentara ngomong kenapa dibutuhkan itu gitu. Jadi dia melihat dari Kemhan. Kemhan, oke ya tentara. Iya. Hentikan program Lat Sarmil untuk Akhirnya. para peserta calon manajer KDMP Akhirnya. karena akan diuji ulang, dia bilang kayak gitu. Hah? Diuji ulang? Iya, maksudnya diuji ulang untuk apakah latihannya itu benar apa enggak. Karena kalau dulu bro, kalau kuliah, ini zaman dulu ya, sekarang nggak ada yakin gua. Dulu kita masuk SMP, SD, SMP, SMA, waktu kita penataran, namanya penataran P4. Penataran Pengamalan Pancasila. Ya. Itu dulu ada P4. Begitu masuk kampus, ada yang namanya kewiraan. Kewarganegaraan lah sebutannya. Tapi sebutannya kewiraan. Artinya dikasih tahu mengenai nasionalisme. Iya. Sejak reformasi udah nggak ada tuh. Setahu gue ya. Sejak Soeharto lengser udah nggak ada tuh. P4 gue juga udah nggak lihat sih. Bener nggak? Boleh tolong cekin nggak? Masih ada nggak sih sekarang P4?
Gua nggak tahu tuh kalau untuk itunya. Mungkin ada sebagian sekolah masih ada, sebagian udah Negeri nggak mungkin ada. masih ada, Kristen nggak Tapi ada sama sekali ya. sebagai informasi, anggaran latihan militer Ada baru ya? Kopdes ini adalah 30 juta per orang. Aha, oke. Dikali 35.476 peserta. Wah, berapa triliun ya, yang nggak heran. Gitu. Nah, Kalau lu nginep berapa hari, sebulan, tapi mesti kasih duit juga. menurut gua ya, 12 miliar. Menurut lo apa? Coba. dan itu ada orang dari TNI itu tadi juga mengatakan dari Kemhan ini kayaknya ya. Dia menyatakan bahwa latihan ini akan ditinjau ulang. Jadi Ya setelah ada yang meninggal 5 ya tinjau ulang lah bro. ini yang gue bilang bahwa ide itu beda dengan program. Iya, paham. Idenya Idenya bagus. harus ada orang-orang yang berani berbicara kepada Presiden Prabowo bahwa Pak, ide ini tidak memungkinkan untuk sekarang. Baiknya begini. Jangan ya Pak aja gitu loh. Idenya menurut gua menarik. Tapi pelaksanaannya selalu kan masalahnya pelaksanaan. Lah iya makanya kalau itu memang tidak memungkinkan untuk sekarang. Kayak lu tahu nggak MBG? Menurut Bapak Luhut itu akan ditinjau ulang lagi pelaksanaannya. Lu ngerti nggak? Nih. Nggak mungkin bro. MBG mah udah sampai rontok juga akan jalan terus. Kecuali Ini salah kita semua. Lu tahu nggak maksud Luhut nih akan bicara soal kenapa harus sekaligus, kan bisa dibikin bertahap. Lu ngerti nggak? Kalau MBG itu kita evaluasi. Kemarin wakil kepala MBG timnya Dewan Agen dan kita harus lu ngerti nggak? Jadi dia tuh mengevaluasi lagi MBG. Dia tuh mengevaluasi lagi MBG, MBG yang sudah berjalan gitu loh. Kemarin itu salah sebetulnya kita itu bikinnya. Kita tuh harus kayak gini. Ngerti nggak lo? Ini adalah program yang tidak siap. Semuanya tidak siap, tapi berani. Tidak siap jadi dipaksa jalan. Tapi ngomong ke Pak Prabowo tuh, iya Pak bisa Pak, gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau gue beda lagi pendapatnya, karena program walaupun udah punya sistem, udah punya uangnya, udah punya olinya, tetap mesti dievaluasi. Ini kan yang lu tahu nggak? Awal itu tuh seharusnya bukan ya udah jalan dulu yang ada, baru habis itu karena ada yang korupsi dan lain-lain baru dievaluasi. Enggak. Ini ada penyeleksian yang ketat dulu di awal, ada proses pemikiran dulu di awal, bukan asal jalan kayak orang goblok. Baru abis itu lo evaluasi, oh iya tadi kemarin salah, udah triliunan yang terbuang, oh iya kemarin tuh salah ya, harusnya kayak gini, kan goblok gitu. Jadi ini kan kejadiannya di zaman tahun 2024, sebelum bahkan Prabowo jadi presiden. Iya. Sudah dinaikkan nih si Dadan, ya kan? Pemikirannya kan tidak matang, itu kan menurut Bapak Luhut itu kan yang kemarin itu tidak matang itu perencanaannya gitu. Menurut gue ini yang jadi masalah di pemerintahan kita, nggak satu suara. Satu ya, nggak satu suara. Dua, nggak ada publikasi yang pintar, yang pantas, dan yang bagus. Iya. Semuanya cuma takut ditangkap sama KPK. Yang tainya di situ. Kenapa? Sebenarnya pelaksanaan si MBG ini udah terjadi. Dikasih ke sekolah. Sekolah nggak mau lah, gua nggak ada duitnya. Masa hari-hari gue mesti ngurusin makanan anak-anak, 3.000 anak gitu. Jadi dia nggak mau. Kasih ke ibu-ibu. Ibu-ibu itu beda lagi bro. Yang paling pertama buat ibu-ibu itu adalah bagaimana anaknya bisa makan. Gimana anaknya orang lain? Akhirnya keteteran. Lalu dievaluasi nih programnya. Ini kejadian loh ya. Ini gua nggak ngomong asal ya. Ada kok di koran. Dievaluasi. Ternyata domainnya guru adalah gua ngajar anak-anak. Orang tua domainnya apa? Domainnya adalah yang ngurus anaknya sendiri. Lalu kan Ahok kasih ngomongan tuh. Kenapa nggak kasih duit aja ke ibunya? Lu pernah lihat ibu dipukulin bapaknya nggak? Indonesia ini ada 21 juta orang yang terikat namanya pinjaman online. Kita belum ngomong judol loh. Judol itu satu hari 1 triliun bro. Depan mata gue nih, gue tahu angkanya. Karena kita ngeliatin angka itu. Nah Indonesia ini lebih milih makan nasi sama telur. Lebih milih rokok dan rela makan nasi sama telur dibandingin beli sayur untuk anak-anaknya. Ini gue ngomong kecuali di daerah kayak pesisir pantai. Kenapa gue bilang pesisir pantai itu aman? Karena mereka tinggal, lah kemarin gue beli 1 ikan yang bisa gue pegang, gue snorkeling bisa gue pegang, ini namanya ikan kakak tua.
itu 1 ekor 80.000 bro. Nelayan sekali ngangkat bisa 5-6. Artinya kalau lu jual ke pengepul 30.000 aja 6, udah 200.000. Udah di atas UMR bro. 200.000 kali 30 udah 6 juta gitu. Jadi kalau kita mikirin, wah proteinnya nelayan salah tempat pak. Protein nelayan pakai ikan sama ayam aja udah sehat gitu. Dan dia sekali jual udah 600.000. Udah, apalagi yang jualan di alun-alun ikan bakar, gue sekali beli 80.000. Itu pun udah diskon karena gue belanja. Itu udah diskon. Jadi maksud gue, tentu saja evaluasi perlu ada gitu ya. Tapi proporsinya jadi penting. Gitu. Tapi menurut gua ini adalah program yang tidak matang, tidak siap gitu. Program Indonesia tuh nggak ada yang matang itu dia. Nah itu yang dimasalahkan, oleh Luhut. Bon. Iya. Jadi yang dimasalahkan oleh Luhut tuh bukan bagaimana mengevaluasi setelah ini bagus dievaluasi jadi lebih bagus. Bukan maksudnya dihentikan kan, tapi dievaluasi kan. Iya itu sekarang berbeda. Sekarang nih masalahnya. Enggak, bukan bukan bicara MBG dihentikan, cuman di MBG ditinjau ulang. Oke. Ya kan ditinjau ulang bagaimana cara prosesnya. Sekarang nih yang baru siapa ketua MBG yang cewek itu? Nanik. Terus katanya lewat kantin sekolah dia bilang kayak gitu. Kan udah pernah dicoba dulu, gue bingung orang-orang ini. Makanya menurut gua tuh ini MBG kalau mau berhentiin dulu sampai nanti pemilihan presiden baru dijalanin lagi ntar. Ini makanya MBG ini kan politis, jadi gua nggak bisa ngomong apa-apa karena ini adalah politis. Gitu. Ribut bro. Kalau lu ngomongnya kayak gitu ya, yang namanya fatalitas tuh namanya tuh ribut negara ini. Ya ini. Karena yang di bawah juga banyak yang nikmatin kok. Gitu. Ini kan gua ngomongnya fair aja ya. Makanya MBG. Gua nggak nikmatin MBG, anak gua nggak nikmatin, gua cari duit masih susah gitu ya. Buat gua ini MBG ini bukan program rakyat, ini udah politis. Program politik, udah program politiknya Prabowo, udah gitu. Pembuktian dia bahwa omongan gue bener. Udah. Program mercusuar. Nih, kalau gue nih, misalkan, lu tau nggak kejadiannya? Nih mungkin ya simulasinya nih. Nih mungkin kalau gue Presiden Prabowo nih ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya apa yang saya bilang waktu saya kampanye itu harus dilakukan bahwa akan ada makan gratis untuk rakyat. Oh iya Pak, bikin. Udah MBG, itu bagus. Bikin. Udah, gitu aja bro. Terus? Udah politis aja. Pak, tapi Pak ini begini, taruhannya adalah omongan dia waktu kampanye, udah itu doang. Ya memang. Ya inilah semuanya, jadi kan dia dapat 58% gara-gara itu. Ya maksud gua, menurut gua ini bukan program untuk rakyat, ini tuh program politik. Nah bagaimana dengan anak-anak kecil yang suka dapat MBG? Iya karena politik. Kan bingung gua gini. Karena menurut gua program politik itu kan ada yang memang berguna untuk rakyat. Basicnya ini loh. Basicnya bukan membela untuk kepentingan rakyat, membela untuk kepentingan politik. Tapi kepentingan politik ini, apakah ada yang berguna untuk rakyat? Ya ada. Tapi kalau misalkan semuanya dihilangkan, akarnya itu apa gitu loh? Oh akarnya itu politik sebenarnya. Oh jelas, kan itu kampanye. Lah iya itu maksud gua. Tapi kan dengan begitu dia kepilih kan? Berarti kan mesti dijalanin dong. Waktu dijalanin tiba-tiba anak-anak banyak yang suka. Anak-anak ini belum milih loh. Ini kita ngomong SD ya. Ini kita ngomong fair aja. Ya ini hasil. Mereka belum milih loh. Ini hasil program politiknya dia. Yang akan milih dia siapa? Bukan mereka anak-anak ini dong. Ngomong politik loh. Iya, gini loh. Terserah ini berguna buat anak-anak, nggak berguna buat anak-anak. Ini kan gue bukan membicarakan gunanya. Ini membicarakan programnya. Motivasi awalnya, apakah ini memang benar-benar ingin mensejahterakan rakyat atau ini program politik gitu loh. Tapi secara memisahkannya. Karena gini, orang yang berpolitik itu dia akan mau ngomong, "Oh, tapi ini kan memang adalah tujuan saya di dalam politik saya adalah untuk mensejahterakan rakyat." Kan gitu kan kalau orang berpolitik. Iya, emang politik tujuannya adalah tuh politik apa coba terminologinya? Tolong bacain. Lupa gue. Perjalanan untuk mencari kekuasaan. Bukan. Coba. Terminologi politik. Politik adalah akar katanya, gila, dalam banget. Dinamika kekuasaan pemerintah. Iya. Pemilu. Politik itu artinya apa? Arti politik adalah proses menuju atau mendapatkan kekuasaan gitu kayaknya. Gue pernah tapi bukan. Negara. Hah? Kok negara?
Gimana sih? Lu nyari apa arti politik aja sulit. Lu nyari bokep ya? Iya itu. Coba gimana? Coba diulang. Urusan negara, pemerintah, kekuasaan, kebijakan, dan cara mengambil keputusan untuk mengatur masyarakat. Iya. Mengatur masyarakat. Kekuasaan dulu. Lu lihat dulu, denger dulu Iya, yang mencari pertama. kekuasaan untuk mengatur Ya masyarakat. sudah, semuanya itu kekuasaan. Kalau lu nggak berkuasa, lu nggak bisa ngatur gitu kan. Intinya kan politik itu. Semuanya itu kekuasaan dulu. Iya. Nah, sekarang apa yang kembali lagi kepada MBG itu adalah omongan politis ketika itu yang harus dijalankan sekarang kan gitu kan. Jadi yang dipertahankan itu adalah sisi politiknya, Janji politik. janji politiknya, Oke. bukan bagaimana kalau ada dua sisi. Ada berguna atau enggak gitu maksud lo? Iya. Jadi kalau ada dua sisi yang bertentangan, Pak, ini bagus buat ini, tapi banyak hal yang seperti ini akan menghasilkan korupsi di sini. Di sini belum selesai nih, Pak, temboknya nih semuanya. Untuk sistem bagaimana supaya pemimpin-pemimpinnya itu tidak mengambil nggak ngaco ngambil duit. Tapi ke bawah berguna kok, Pak, gitu. Dia akan bicara, ambil yang ini, Jalan terus. karena itu adalah omongan politik saya. Kalau MBG tidak jalan, yang malu siapa? Saya. Prabowo. Kan gitu. Jadi ini adalah menurut gua program politik, bukan program untuk bukan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat. Lihat muka gue pusing. Mending gak usah pemilu deh anjing. Pusing gue. Lu ngapain pemilu kok bakal lu cancel juga? Bener gak? Fair dong. Di cancel mana? Ya, lu misalnya mau bubarin nih. Nih mahasiswa turun ke jalan nih. Bubarin MBG. Mahasiswa aja gak dapat makan dari MBG gitu. Terus lu bilang turunin. Bubarin. Ada anak kecil yang ngomong, wah Pak, jangan berhenti MBG-nya. Dalam hati gue kayak, ngapain gue pemilu ya? Kalau dalam perjalanan ini masih ribut-ribut aja gitu. Iya, negara demokrasi pasti ribut. Kalau negara demokrasi nggak ribut, perlu dipertanyakan. Makanya kita nggak jadi Cina sampai hari ini kan? Iya. Jujur dong, kenapa kita nggak jadi Cina yang segala macam bisa bikin sendiri? Itu sebabnya kita nggak jadi Cina sekarang. Terus Ahok minta kita mau jadi kayak Singapura, kita mau kayak Cina. Dalam hati gua, nggak mungkin lu Jakarta aja ada satu gedung tinggi, belakangnya ada kios makan 15.000. Tapi kan beda historical story dengan Cina. Cina kan negara tirai bambu awalnya. Lu nggak lihat waktu tahun 80. Nah, kita kan hampir ke sana, Pak. Berapa miskinnya Cina waktu 80. itu kan. Kalau misal, nah kalau itu mah hampir ke sana. Kalau itu mah beda pertahanan antara Soekarno dengan kenapa Soekarno Iya, jatuh lagi kan dulu yang kan. menang kan Gitu. Soekarno jatuh kan. Iya. Nah, sekarang kembali kepada obrolan awal kita MBG nih. Nggak, obrolan kita bukan MBG. Apa nih? Kenapa koperasi merah putih mesti latihan Oh, iya, militer? benar. Obrolannya itu anjing. Iya. Gue bingung belok ini gue. Nah, kembali lagi kepada obrolan kenapa Iya. koperasi merah putih harus Militer. Iya. Itu sebenarnya mesti dijawab sama buat pemerintah loh sebenarnya. iya, buat gua Tapi nggak ada yang ributin. enggak matang itu aja. Semuanya nggak matang ini. Orang Kemhannya aja bilang Kita untuk evaluasi lagi. akan dievaluasi lagi. MPG. Kalau udah ada akan korbannya kita pasti evaluasi lagi. dievaluasi. Kalau nggak ada korbannya mah nggak bakal dievaluasi. Ya makanya menurut Jalan gua terus. menurut gua program-program yang sekarang itu blow on, blee gitu. Kenapa ya? Nggak, gue juga kadang-kadang suka mikir. Karena nggak ada yang berani nantang Prabowo itu Nah, aja. semuanya Prabowo lah. Bro, Ini kan gini tinggal jalanin menurut gua, doang. orang-orang di sekitar Prabowo, ini gua kasih tahu li ya. Ini kalau menurut gua, Awas, Teddy follow lu. orang-orang nggak apa-apa lah. Hah, nggak apa-apa ya? Orang-orang di sekitar Pak Prabowo itu nggak ada yang berani memberikan fakta yang benar. Ini menurut gua kasihannya Prabowo. Karena nggak ada yang berani nantang Prabowo itu Nah, aja. semuanya Prabowo lah. Bro, Ini kan gini tinggal jalanin menurut doang. gua, orang-orang di sekitar Prabowo, ini gua kasih tahu li ya. Ini kalau menurut gua, Awas, Teddy follow lu. orang-orang nggak apa-apa lah. Hah, nggak apa-apa ya? Orang-orang di sekitar Pak Prabowo itu nggak ada yang berani memberikan fakta yang benar. Ini menurut gua kasihannya Prabowo. Kasihannya Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang kemungkinan menurut gua banyak yes man gitu loh. Wah. Sama kayak Gue tetap ngomongnya, awas Teddy follow lu. sama kayak orang-orang yang mengelilingi Pak Harto dulu gitu. Kalau Pak Prabowo, gue percaya Pak Prabowo itu orang baik dan orang benar. Gue percaya itu. Dia orang yang sangat cinta kepada Indonesia. Pak Prabowo lu nggak perlu ragu lah. Dia orang yang sangat mencintai bangsa ini. Dia nggak butuh apa-apa lagi. Iya kan? Iya.
Orang-orang kan Yang bajingan di sekelilingnya. Pak Prabowo itu belum tentu berpikir menyeluruh semuanya. Dia punya ide, lu matengin dong gitu loh maksud gua. Iya. Ada Buat Dirga apa lu Yulza ada? di situ. Buat apa lu ada di sekeliling-kelilingnya itu kalau lu nggak menyatakan, Pak, kalau menurut Bapak seperti ini, alangkah baiknya begini, Pak. Ya yang berani ngomong kebenaran kayak gua. Nah, Ngomong aja. Nggak ada urusan, gua nggak ada duitnya juga. nanti Bapak marah lagi kalau begitu. Udahlah, yang penting gini aja udah, yang penting itu tuh. Di anjing-anjingin ya Prabowo santai. Bener nggak? Menurut gua nggak tahu ya itu gua. Loh, kenyataan itu yang masuk UGM yang bego-bego itu. Ya kan? Yang tai itu kan? Katanya mesti ada kayak gitunya. Biar review banyak, bro. Menurut gua gitu loh. Harus ada Harus ada yang berani ngomong yang di berani depan. Dar, berdiskusi. tembak. Harus ada, Pak. Faktanya tuh seperti ini, Pak. Ini enggak. Iya, Pak. Bapak bagus, Pak. Tapi, iya, Pak, Bapak bagus. Bagus banget, Pak. Jangan kayak gitulah. kita nggak pernah lihat ya. Ini kejadian ya. 2 kali loh. Prabowo ini 2 kali ketemu yang katanya media-media, yang satu media yang ya gue tau lah ada Uni Lubis di situ yang memang kontra pemerintah dari zaman dulu, gitu kan. Terus yang kedua ada yang kayak Bosman Mardigu, pokoknya 2 kali tuh ketemu di Hambalang mereka gitu. Itu kan mereka boleh ngomong apa aja, bro. Makanya agak bertolak belakang menurut gua. Ya, karena makanya kita nggak kenyataannya Prabowo membuka pintu untuk lo ngomong. Nggak Ngomong tahu aja gitu. Nggak tahu apa yang mereka, nggak tahu apa yang sulit mereka omongin. Iya. Ya, mungkin. Dan itu kan semua di live, men. Atau mungkin mereka udah tahu, Bapak nggak mungkin dengerin omongan ini. Bapak Jadi mungkin nggak dibawa, dengerin nggak omongan diomongin. ini. Jadi mungkin nggak diomongin. Kagak, Kita menurut nggak gua pernah- malah kita yang nggak pernah goblok tahu. ya orang-orang yang dipanggil itu. Ya itu. Mau Bosman Mardigu, mau Najwa sih ya goblok menurut gua. Kesempatannya ada lo ngomong lo. Iya. Ini kesempatan lu ngomong. Sampaikanlah faktanya, Sampaikan dong. Pak. Kalau lu ngerasa kayak gini lu ngomong dong. Gua mah nggak pernah punya. Nggak bakal nyampe gua. Siapa gua orang dikit-dikit gua di kamar tidur sambil minum intisari Gue sih saking sudah capek. capeknya, Ya udahlah. ya udahlah, jangan lupa nonton Terikat Janji setiap Cari duit aja. Harus lu bangsa. setiap hari jam 7 malam hanya di RCTI. Setiap jam 7 malam gitu di aja RCTI. udah. Tonton yang awal-awal di Netflix 70 episode. Ya. Maraton 80 episode. 85 episode di Netflix. Terikat Janji. Saya jamin laki-laki juga suka.